Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru. Puji Tuhan, kita diperkenankan Tuhan untuk ada hadir di dalam tahun 2021 ini. Ini awal kita beribadah, berbakti di awal 2021. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terus dan akan terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian karena kasih-Nya Yesus kepada kita. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hadir tinggal dalam kehidupan kami, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan menyertai kami. Tuhan menaungi kami, Tuhan menjaga kami. Sungguh Tuhan, tidak ada yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan selain syukur dan terima kasih untuk rahmat-Mu. Kalau sore hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan sabda-Mu, kami mengundang Tuhan untuk memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan memimpin hati pikiran kami untuk fokus, untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami ini. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Kita sama-sama membaca Mazmur 111 ayat 1 sampai 5 saja. Kita baca bersama-sama Mazmur 111. Kita baca bersama-sama. Ayat 1 sampai 5. 2, 3. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Mari Bapak Ibu kita terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku bersyukur. Bye.
Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang penuh kasih dan penyayang, Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan rahmat kasih setia. Pada petang hari ini Tuhan, kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus, kiranya Roh Tuhan menyertai kami, memberi hikmat, akal budi dan pengertian untuk kami mengerti, untuk kami sungguh-sungguh menghayati dan melakukan firman-Mu yang kami dengar pada petang hari ini. Berkati kami hamba-Mu yang menguraikan, berkati jemaat yang juga ambil bagian, dan berkati setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Efesus 1. Efesus 1 ayat 3 sampai ayat 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya supaya kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, tema kita
mengawali tahun 2021. Mensyukuri berkat Allah. Bapak Ibu, kata mensyukuri berkat Allah mengajak kepada kita untuk yang pertama ya bersyukur. Oleh sebab itu tadi beberapa lagu bertemakan tentang ku bersyukur, syukur padamu ya Allah. Karena kita sudah diberkati, karena kita sudah dituntun, karena kita sudah diantar oleh Allah memasuki tahun 2021. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat ke belakang yang baru saja tahun 2000 kita tinggalkan, betapa banyak hal yang membuat kita cemas dan takut, yaitu situasi yang kita alami bersama-sama, bukan hanya bangsa Indonesia tetapi juga seluruh dunia, yaitu adanya ancaman pandemi COVID-19 yang membawa kita khawatir dalam segala hal, takut dalam segala hal. Kita takut terkena imbasnya, bukan hanya soal kesehatan tetapi juga soal ekonomi, sosial, budaya. Sosial kita diajak untuk sementara ini tidak terlalu berdekat-dekatan, tidak terlalu erat dengan siapapun, sekalipun itu juga keluarga, selama kita tidak tinggal bersama. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk bersyukur karena kita sudah melewati tahun itu, melewati tahun 2020. Bukan dalam pengertian terus kita terbebas, bukan terus kemudian kita merasa wah harus merdeka, karena kita sudah dituntun Tuhan untuk melewati tahun 2020. Kita masih terbentang luas, kita berada di tahun 2021 Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita sementara bersyukur. Sementara bersyukur karena kita melewati dan kita diantar untuk masuk ke dalam tahun 2021 yang walaupun kita belum tahu nanti apa yang terjadi, tetapi dalam momentum ini kita diajak untuk bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita bisa melewati bersama. Bersyukur kita diberi kesehatan. Bersyukur kita juga masih bisa tersenyum. Dinamika kehidupan di tahun 2020 yang dipenuhi dengan bermacam-macam persoalan Bapak Ibu Saudara. Dinamika di tahun 2020 yang kita rasakan bersama. Ada yang merasa berat sekali menjalani dan mengakhiri itu. Tapi ada juga yang dengan penuh sukacita dan optimisme. Tetapi juga tidak sedikit Bapak Ibu Saudara yang pesimis. Tetapi pada petang hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk mensyukurinya. Mensyukuri yang seperti apa yang Paulus ajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam suratnya Efesus 1 ayat 3 sampai 14 ini paling tidak ada dua hal Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus berbicara tentang terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita diajak bersyukur oleh Paulus karena kita menerima, kita dikaruniai, kita dianugerahi berkat rohani. Bicara tentang berkat rohani Bapak Ibu Saudara, apa yang terpikir, yang terbayang di dalam pemikiran kita? Berkat rohani adalah sukacita, itu adalah berkat rohani. Kebahagiaan adalah juga berkat rohani. Tetapi jangan membedakan bahwa berkat rohani itu yang sifatnya hanya ada di hati,
hanya ada di pemikiran kita. Ada dua Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang Paulus sampaikan, kita adalah menjadi orang pilihan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Yang pertama adalah kita ini menjadi orang yang dipilih, menjadi umat pilihan. Betapa bahagianya Bapak Ibu Saudara, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Dipilih dalam pengertian kita dibentuk, kita dipanggil menjadi umatnya, menjadi orang kepercayaannya, yang seringkali dalam bahasa rohani menjadi anak Allah. Anak Allah bukan dalam pengertian biologis, tetapi anak Allah adalah anak yang dipanggil menjadi murid, yang ditentukan menjadi murid, yang dipilih menjadi murid. Apakah kita bisa menolak? Bisa. Kita bisa mengingkari dan kita bisa menolak. Tetapi Allah tetap memilih. Allah tetap memanggil kita. Nah, yang pertama berkat rohani itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi berkat rohani yang kedua, setelah Allah memilih kita, memanggil kita menjadi anak-anaknya, Allah menebus kita. Menebus dalam pengertian menjadi milik Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dipilih itu untuk dijadikan sebagai anak-anaknya yang ditentukan, bahkan yang dipersiapkan untuk menjadi anak Allah itu tadi, untuk menerima kasih karunia sesuai dengan kerelaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah belas kasihan, ini adalah kemurahan Allah yang kita terima sebagai berkat rohani yang pertama. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kalau kita tidak dikasihi, kalau kita tidak dipilih, kalau kita tidak dipanggilnya, kemudian kita menerima penebusan. Itulah sebabnya karena kita dipanggil, kita dipilih, kita dijadikan anaknya, kita juga memperoleh kasih karunia, yaitu penebusan dan pengampunan dosa. Karena dua hal ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk mensyukuri. Kita dijadikan anaknya, kita dijadikan muridnya, kita diberi kasih karunia, kita diberi pengampunan dosa, kita ditebus olehnya dari kehidupan kita yang berdosa itu. Dua hal ini Bapak Ibu Saudara yang memanggil, yang mengajak kita untuk mensyukuri. Siapa kita? Kita hidup di dunia dengan penuh dosa, tapi kita ditolong, kita ditebus, kita diberi pengampunan dosa, kita mendapat rahmat yang begitu besar. Karena kita diberi pengampunan dan kita diberi kekuatan,
Bagaimana kita tidak bersyukur? Bagaimana kita tidak mensyukuri itu semua? Bagaimana kita tidak bersyukur kalau ternyata kita boleh masuk tahun 2021 dengan sukacita, dengan optimis bahwa memang Tuhan adalah memegang kehidupan kita. Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber pertolongan kita. Tuhan adalah sumber kasih karunia kita. Dan kepadanya kita diajak untuk berpegang teguh. Mensyukuri kasih karunia Tuhan, mensyukuri kasih karunia Allah. Kita harus melihat ke belakang tahun 2020, bagaimana kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, bahaya demi bahaya kita boleh melewatinya. Dan semua ini adalah kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tetapi jika kita diizinkan untuk melangkah, untuk menapaki tahun 2021, walaupun baru 3 hari Bapak Ibu Saudara, baru 3 hari kita menapakkan kaki kita, menginjakkan kaki kita di dunia, di alam tahun 2021, yang kita tidak tahu, belum tahu bagaimana suasana dan keadaannya. Tetapi kita yakin dan percaya karena Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, kita mensyukuri berkat yang sudah kita terima dari tahun sebelumnya. Dan mari kita menatap pandangan kita ke depan yang masih jauh. Baru 3 hari kita menapaki tahun 2021 ini. Tapi mari kita bersama Tuhan, bersama tuntunan Tuhan, bersama anugerah Tuhan yang telah memilih dan telah menebus kita, kita wujudkan, kita nyatakan bahwa kita adalah murid Kristus, anak Allah yang dikasihinya. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menghayati kembali, boleh merenungkan, dan kami boleh bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas kebaikan-Mu. Kami belum tahu ya Bapa, bagaimana dunia tahun 2021, bagaimana situasi sosial politik dalam negeri kami, dan bagaimana dunia selanjutnya. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan, karena kami yakin tuntunan dan anugerah-Mu akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, sekaligus kita akan berikan persembahan. Kita angkat pujian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya mari kita terus berpegang kepada kemurahan kasih karunia Tuhan, dan kita angkat pujian ini 2 kali. Pegang tanganku. Ku
Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kalau kami mengingat tahun 2020 yang kami lalui, yang kami jalani, sesungguhnya ada kekhawatiran, kecemasan dalam hidup ini. Namun biarlah Tuhan firman-Mu dan pujian yang kami naikkan, kami terus berpegang kepada kasih karunia-Mu, kemurahan cinta kasih-Mu, dan bimbing tuntun kami untuk itu Bapa, supaya kami kuat bertahan bersama dengan Tuhan di tahun 2021 ini. Iman kami semakin kokoh, bertumbuh, dan berbuah di dalam cinta kasih-Mu Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus dan akan terus mengajar kami, menuntun kami, mendidik kami untuk semakin yakin akan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk keluarga jemaat Tuhan di Payaman yang diberkati Tuhan, dijaga, dinaungi oleh Tuhan. Namun Tuhan, kami teringat untuk Pak Solikin, Mas Ayub. Tuhan terus dan akan terus memulihkan saudara Bapak kekasih kami ini. Begitu juga dengan saudari Iin, Tuhan mau tolong sembuhkan, pulihkan Bapak. Dan biarlah Tuhan, anak-anak kami yang akan memasuki tahun pelajaran yang baru di semester 2 ini, Tuhan persiapkan hati mereka, kesehatan mereka, kemampuan mereka untuk kembali mengikuti pelajaran kalaupun harus lewat daring Bapak. Berkati para orang tua untuk tidak jemu-jemunya untuk mendampingi anak-anak kami yang sekolah Bapak. Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk negara tercinta kami, negara Indonesia. Penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan mau berkati. Tuhan mau ajar dan didik kami Bapak untuk terus dan akan terus menerapkan new normal di tahun 2021 ini. Saling menjaga keluarga kami dan menjaga orang-orang di sekitar kami untuk kami sehat bersama-sama Bapak. Berkati pemimpin negara kami dari pusat sampai ke daerah, supaya mereka terus diberi hikmat oleh Tuhan untuk menjadi pejabat yang takut hormat akan Tuhan. Berkati Kelurahan Gulang, berkati juga Kelurahan Payaman, dan para aparatur yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapak untuk hari ini, kami serahkan hidup kami 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang menjadi pemimpin hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih juga untuk persembahan kami yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan itu menjadi dupa yang harum untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita kembali dan kita pulang dengan senantiasa membawa berkat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera, kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.